Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Akila dari Prodi Sastra Indonesia, NIM 19017099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai angkatan 66. Angkatan 66. Sejarah. Sebelum munculnya nama sastra angkatan 66, W.S. Rendra dan kawan-kawannya dari Yogyakarta pernah mengumumkan nama sastra angkatan 50 pada akhir 1953. Nama ini tidak populer dan kemudian dilupakan orang. Secara politis, lahirnya angkatan ini dilatar belakangi oleh pergolakan politik dalam masyarakat dan penyelewengan pemimpin negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan demi kepentingan pribadi dan golongan. Penyelewengan tersebut antara lain pelanggaran terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 dengan memasukkan komunis sebagai sebuah nilai keindonesiaan yang tentu saja melanggar sila pertama. Selain itu, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal-hal tersebut membuat negara menjadi semakin terpuruk dan rakyat menderita. Akhirnya, dengan semangat kebangkitan angkatan 66, masyarakat menolak kebudayaan didominasi oleh politik. Perlawanan ini dilakukan oleh semua kalangan yang diawali oleh gerakan mahasiswa, selain pemberontakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Peristiwa politik tersebut berimplikasi pada paham sastra yang berkembang pada masa tersebut. Terdapat dua kelompok, yaitu golongan penulis yang terkumpul dalam lekra dan para seniman penanda tanganan manifest kebudayaan. Selain itu, terdapat sastrawan yang tidak terkumpul pada keduanya yang tetap pada posisi netral. Lekra mulanya bukan lembaga budaya PKI, menjadi salah satu media dalam metode penyerangan terhadap berbagai bidang PKI yang agresif. Serangan dilakukan pada orang-orang yang tidak bersedia mendukung PKI. Salah satu tokoh yang diserang adalah Hamka. Selanjutnya yaitu manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah perlawanan yang dilakukan para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Hasil rumusan itu dibawa ke dalam sidang lengkap pada tanggal 24 Agustus 1963. Selaku pimpinan sidang, Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bokor Hatta Suhud, sidang memutuskan naskah manifest kebudayaan yang bunyinya sebagai berikut. Pertama, kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami. Kedua, bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Ketiga, dalam melaksanakan kebudayaan nasional kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Keempat, Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Selanjutnya yaitu lekra. Pada masa 1960-an, tidak ada sastrawan yang berani bersuara melebihi lekra karena mengingat kedekatan lembaga ini dengan rezim Orde Lama. Manifest kebudayaan juga harus berhadapan dengan rezim Orde Lama yang dibuktikan melalui pelarangan karya-karyanya oleh Presiden Soekarno yang menganggap manifest kebudayaan adalah kelompok kontra-revolusioner. Lekra juga bukan sepenuhnya underbow PKI karena jauh sebelum PKI menguasai pemerintahan, Lekra sudah lebih dahulu mempunyai nama besar serta dikenal karena sastrawan dan senimannya yang tidak mau diatur oleh siapapun ketika menghasilkan suatu karya. Anggota Lekra yang terkenal adalah Pramudia Anantatur, Rifai Apin, dan Sri Setiawan. Selanjutnya yaitu perbedaan periode
50-an dan angkatan 66. Perbedaannya terletak pada karakteristik. Pada periode 50-an, yang pertama yaitu pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Dan yang ketiga, kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Sedangkan pada angkatan 66, karakteristiknya yaitu yang pertama bercorak politis, yang kedua beraliran surrealistik, dan yang ketiga banyak menyuarakan kritik sosial. Selanjutnya yaitu pengarang dan karya sastra angkatan 66. Yang pertama yaitu Taufik Ismail. Karya beliau yang pertama, Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Yang kedua, Tirani dan Benteng. Yang ketiga, Buku Tamu Musim Perjuangan. Yang keempat, Sajak Ladang Jagung. Yang kelima, Kenalkan. Yang keenam, Saya Hewan. Dan yang ketujuh, Puisi-Puisi Langit. Yang kedua yaitu Gunawan Muhammad. Karya beliau yaitu yang pertama, Peri Kesit. Yang kedua, Interlude. Yang ketiga, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang. Yang keempat, Seks, Sastra, dan Kita. Pengarang selanjutnya yaitu Abdul Hadi WM. Karya beliau yaitu Meditasi. Yang kedua, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur. Yang ketiga, Tergantung Pada Angin. Pengarang selanjutnya yaitu Jamil Suherman. Karya beliau yang pertama yaitu Perjalanan ke Akhirat. Yang kedua, Manifestasi. Pengarang selanjutnya yaitu Titis Basino. Karya beliau yang pertama, Dia, Hotel, Surat Keputusan. Yang kedua, Lesbian. Yang ketiga, Bukan Rumahku. Yang keempat, Pelabuhan Hati. Selanjutnya yaitu Sapardi Djoko Damono. Karya beliau yang pertama, Dukamu Abadi. Dan yang kedua, Mata Pisau. Pengarang selanjutnya yaitu Sutarji Kolzum Bakri. Karya beliau yang pertama, O, yang kedua Amuk, dan yang ketiga Kapak. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.